dan agama Islam. Ya. Hari ini kita masuk pada materi mengenai definisi halal dan haram. Jadi makanan halal dan haram ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran mengenai makanan yang halal dan haram, mari kita sama berdoa ya. Doa langsung dipimpin oleh ketua. Teman-teman sekarang kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik adik-adik. Lanjut. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi kita kalau masuk mulai belajar itu biasanya kita harus persiapkan dulu ruangan kelas. Apa sudah bersih? Ya, sudah bersih ya. Alat tulis kalian sudah ada, sudah siap semua. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dibiasakan kalau kita belajar itu dipersiapkan semua alat tulis, menulis baik buku, pulpen dengan penghapus ya atau karet. Jadi lanjutkan. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek hadiran kalian. Ini hadir semua atau ada yang sakit? Jadi Pak Guru panggil ya. Yang pertama Harun Adwe, Hussein Matia, Usman Suku, Langsung Batanga hadir, Mila Adwe, Listiawan Kasima. Ya alhamdulillah ya, semua hadir. Yang sudah hadir itu sakit ya? Oke. Sakit hari ini. Baik adik-adik, kita lanjut pada materi berikut, yakni dengan tema mengenai definisi makanan halal dan haram. Makanannya bagaimana itu yang haram? Seperti babi, ya, ular. Kita berikan tentang makanan halal. Adik-adik pernah lihat di mana? Di rumah. Nah, jadi di rumah itu semuanya makanan yang halal. Oke, baik adik-adik, kita lanjut pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yakni yang pertama adalah peserta didik menunjukkan kesadaran akan pentingnya memahami konsep halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik itu dapat mengurai definisi halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya berupa poster yang diajarkan kepada masyarakat mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jadi nantinya adik-adik sebentar akan dibagi per kelompok, akan membuat sebuah poster mengenai definisi makanan dan haram. Ya, ya. Makanan dan minuman yang halal itu seperti adik-adik sudah sebutkan tadi. Yang haram itu contoh berupa babi, yang kedua ada anjing, yang ketiga ada ular. Dan bukan hanya hewan ya. Ada juga makanan yang haram ya, selain hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan, apa adik tahu halal atau haram itu di tumbuhan? Kalau di tumbuh-tumbuhan ada makanan haram? Ada. Kalau di tumbuhan apa contohnya? Ya? Apa contohnya kalau makanan yang haram di tumbuhan? Semuanya halal itu di tumbuhan ya? Kalau di binatang atau di hewan itu ada. Lanjut. Makanan dan minuman yang haram ini itu harus adik-adik ketahui ya. Harus adik-adik ketahui, jangan sampai adik-adik
memakan makanan yang haram. Jadi harus adik-adik tahu yang bagaimana ini makanan yang halal, bagaimana juga makanan yang haram. Jadi adik tadi sudah menyebutkan kalau pada hewan, contoh ada babi, kemudian anjing. Jadi adik-adik perlu ketahui ya, ini definisi dari halal dan haram. Definisinya itu, halal itu adalah segala sesuatu kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat. Jadi diizinkan ya, kalau yang tidak diizinkan oleh syariat maka itu adalah makanan yang haram. Lanjut ya, kemudian yang haram itu adalah segala sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan. Jadi tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat. Itu yang haram ya. Kalau yang haram itu tidak diizinkan dan juga dilarang oleh syariat. Kalau yang halal itu segala sesuatu kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan. Hanya itu ya. Kalau yang halal itu diizinkan dan dibolehkan. Kalau yang haram itu tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. Itu definisi daripada halal dan haram. Daripada makanannya sudah bisa diingat. Diliris bisa diulangi. Kalau definisi dari halal itu bagaimana Dilis? Definisi dari makanan yang halal. Adik bisa? Adik Pak Guru sebutkan definisi dari halal. Siapa yang masih ingat? Ini harus diingat ya, Pak Guru ulangi kembali. Definisi daripada halal itu adalah dia diizinkan oleh syariat ya, atau diperbolehkan. Kalau yang haram itu dia tidak diizinkan oleh syariat ya, dan tidak diperbolehkan. Contoh yang halal, mana makanan yang haram, itu harus adik-adik bedakan. Yang kedua ada hadis ya. Tadi yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Di hadis ini adik-adik perlu kalian ketahui, di hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud dalam Al-Quran, ya, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas. Jadi hadis ini penjelas ya, di Al-Quran contoh mana makanan yang halal, tetapi dia tidak jelaskan ini satu buah apa ini, kedua buah apa yang bisa dimakan. Jadi di hadis penjelasnya, ya, mengerti adik-adik? Ya. Dasar hukum yang ketiganya itu adalah ijtihad. Jadi secara umum itu yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Sebab dari halal dan haram. Jadi halal dan haram ini ada sebabnya ya, ada penyebab. Itu yang pertama adalah zat asal. Jadi ayat ini perlu tahu zat asal itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram. Karena zat asalnya seperti bangkai. Bangkai itu haram ya? Ya. Ini perlu ada tahu dan perlu harus diingat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah dia 173 misalnya benda apapun yang dicampuri atau tercampur dari babi ya, maka benda tersebut haram untuk dimakan. Jadi makanan kalau sudah tercampur dengan daging babi maupun bebek darah itu sudah haram ya, tidak bisa lagi kita makan atau konsumsi. Yang kedua ada sifat asal. Sifat asal itu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, ya, mencuri, menipu, judi atau syirik itu diharamkan, ya. Jadi yang haram itu bukan hanya saja makanan ya. Jadi ini perlu adik-adik tahu. Tadi adik-adik sebutkan bahwa yang haram itu hanya di makanan. Itu kalau
mencuri, menipu, berjudi itu atau syirik, ya, yang akan dipotong. Kalau sudah mencuri terus, ya baik, sudah. Ya, oke, baik, kita sama berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, adik-adik, kita lanjut pada untuk selanjutnya, adik-adik akan Pak Guru berikan lembar jawaban. Ya, di situ kalian akan menggambar sebuah poster. Ya, posternya adalah makanan dan minuman yang halal dan haram. Waktunya paling tinggi 5 menit. Ya. Ini kelompok 1, kemudian ada kelompok 2 dan kelompok 3 ini. Jadi digambar saja makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya. Baik, untuk kelompok 1 sudah selesai. Ya, silakan adik Lilis maju menampilkan hasil poster, hasil diskusi mereka. Ya. Ini langsung Pak Guru nilai ya. Silakan untuk kelompok 1. Diangkat ya. Perlihatkan, membaca itu. Baca hasil dari hasil kelompok kalian. Baca, tulisannya itu baca. Ya. Contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Diperlihatkan di posternya ya. Poster dari makanan dan minuman yang haram ini gambarnya untuk kelompok 1. Baik, sama-sama kita berikan aplaus dulu untuk lanjut kelompok 2. Ya, silakan adik maju. Ya, itu poster dari makanan dan minuman yang halal haram. Jadi kita sama-sama berikan aplaus. Baik adik-adik, untuk selanjutnya Pak Guru langsung penilaian Anda sudah mencapai nilai yang baik ya untuk adik-adik. Hasil kerja kalian, hasil diskusi kelompok itu sudah nilainya mencapai 90 ya. Dari kelompok 1 sudah mendapatkan nilai 90, kemudian untuk kelompok 2 85, kelompok 3 80 ya. Jadi sampai kita berikan aplaus dulu. Baik adik-adik, untuk selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini ya. Jadi adik-adik siapa yang bisa mengulang kembali materi yang Pak Guru sudah sampaikan hari ini? Adik, ini bisa mengulang kembali materinya.